Ada beberapa hal yang sekarang sedang menjadi concern dari masyarakat terkait dengan kasus seorang diplomat yang ditemukan sudah tidak lagi bernafas. Ini adalah berkaitan dengan data-data CCTV, teman-teman. Karena ada satu hal, misalnya yang pertama adalah terkait dengan rekaman CCTV yang katanya ini di bagian awal-awal pada saat ditemukan kok ada menit CCTV detail banget itu katanya berubah. Oke, itu yang pertama kita bahas. Terus yang kedua juga terkait dengan adanya kayak apa ini uh, angle dari CCTV di depan kamar mendiang Daru ini kok angle-nya berbeda. Yang pertama di atas itu kelihatan tidak ada apa kayak jendelanya itu kayak kotak-kotak ya. Kotak-kotak beda dengan jendela yang sebelahnya. Uh, Jendelanya sama, cuman berbeda dengan susunannya. Jadi kita bisa ngelihat, oh ini bukan kamarnya dari Daru gitu. Angle-nya kok seperti itu. Nah ini yang ngebuat masyarakat itu bahwa takutnya ini adalah kayak dugaan-dugaan framing untuk tujuan-tujuan tertentu tidak mencapai ke bagian yang sifatnya kebenarannya apa sebenarnya penyebab dari meninggalnya Daru ini. Oke, langsung aja kita akan bahas yang pertama adalah detik-detik CCTV yang berubah tiba-tiba. Ini maksudnya apa? Kok berubah tiba-tiba? Apakah wajar atau enggak? Coba kita simak baik-baik ini. Oke, ini coba perhatikan detik yang hilang, 23.25.19, tiba-tiba jadi 23.25.53. Oke, kita lihat di sini, 23. Apakah ini adalah editan atau apa? 23.25 nih. 23.25.19. Tiba-tiba nama berubah bentar lagi. Oke, 25, 23, 25, 53 berubahnya. Oke, 18, 19. 25, ya memang berubah sih. Tapi maksudnya berubah ini apa ya? Kalau secara logika aku sih ini adalah karena memang di-cut ya. Ada bagian yang di-cut. Di-cutnya ini kan tadi ada transisi kan, transisi yang kayak silau gitu. Ya mungkin ini karena dipercepat kan. Karena kalau dibiarkan begitu aja, pasti bakal lama. Tetapi tujuannya apa di-cut? Apakah hanya untuk mengefisiensi waktu biar durasinya nggak panjang? Atau ada bagian-bagian yang terhapus. Ini kita nggak bisa ngejudge sekarang karena kita harus melihat videonya secara utuh. Ini hanya bagian aja kan ya. Oke, itu adalah yang pertama teman-teman, CCTV ini yang menjadi pro kontra di netizen sekarang. Terus yang kedua adalah terkait dengan angle. Ini adalah angle pintu kamar dari ADP yang terlihat dari CCTV. Tampilan CCTV malam, hari kondisi ADP masih hidup. Pada saat dibuka oleh penjaga kos dan juga salah satu warga di sana, kok angle-nya berbeda. Tapi arahnya ini sama, cuman tidak utuh gitu. Coba kita lihat di sini ya. Oke, ini kan bagian atas dan bawah. Ini kayaknya arahnya satu sama ya. Kalau ini dari kamera mungkin apa ya, tidak ada yang kepotong kah? Ada yang ke zoom kah? Oh, apa mungkin dugaannya kan ini kameranya nggak cuma satu ya di kos-kosan tersebut. Setahu aku itu ada 4 kameranya. Mungkin kan ada satu kamera tuh berdekatan, tetapi di angle-nya agak slightly different gitu loh. Tapi maknanya apa? Apa yang ngebuat netizen itu justru ngebuat kita bertanya-tanya begitu. Kenapa kok pagi seperti ini CCTV yang muncul, kenapa malam CCTV yang seperti itu? Kalau dari segi perbandingan ini nggak linear gitu loh, nggak komprehensif, nggak sama-sama apple to apple. Kita pengen lihat adalah CCTV yang sama dari bawah di depan kamar dari ADP gitu. Tapi kan ini berbeda. Nah, yang di atas itu kan bagian pintunya tidak kelihatan, hanya kelihatan sedikit doang. Kenapa nih? Kayaknya sih angle-nya yang berbeda.
Dan apakah ini masuk akal atau enggak? Ya masuk akal. Namanya CCTV kan angle-nya beda-beda. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah penyebabnya apa? Salah satu cara untuk menjawab keraguan dari masyarakat adalah penyidik harus menunjukkan nanti pada saat membandingkan video yang bawah pada saat ditemukan pertama kali dengan yang keluar terakhir kali ADP pada saat mau membuang sampah, yaitu harus sama sumbernya, angle-nya, biar netizen itu bisa lebih teryakinkan. Karena memang ada banyak sekali kericuhan, keracuhan, kerancuhan yang kita lihat di media. Ini kan jam 23, berapa? 23.34 ya, kurang lebih nih. Udah menjelang 11, setengah 12 malam ya. Padahal jam-jam ini juga kan jam tidur, dan istrinya kan juga nelponin penjaga kos-kosan, katanya itu yang pertama adalah sekitar pukul 22.40, tapi nggak diangkat kan. Baru bisa keangkat, hubungin ke nomor kedua adalah di pukul 00.48. Padahal jam setengah 12 tuh masih ada. Kenapa nggak diangkat dari ADP ini? Atau mungkin, karena kan kalau kita lihat di bagian awal tadi, video hari ini teman-teman, aku bahas bahwa dari penjaga pos-kosan itu kan nggak ngetok pintu ya, yang di pertama, kedua, untuk ngecek kamarnya ADP. Apakah itu istri memang sengaja cuma minta diliatin, ada nggak suami saya di sana begitu, tapi jangan diketok ya Pak ya, cuma pengen lihat aja. Mungkin nggak seperti itu, karena kan di jam 11-an ADP masih ada keluar di CCTV, atau sengaja istrinya nggak mau menelpon ADP, cuma mau meng-cross-check beneran nggak dia ada di kos-kosan atau nggak. Mungkin ya arahnya ke situ. Oke, di bagian berikutnya adalah jendela terkunci, tapi bisa dibuka dengan obeng. Ya, ini biarlah mereka yang jago di bidang pertukangan, apakah itu masuk akal atau enggak. Cuman yang bisa kita lihat dari CCTV, kalau aku bandingkan pertama kali pada saat ngetok-ngetok pintu, yang di CCTV itu menitnya adalah 07.3045. Terus pada saat detik-detik membuka pintu kamarnya dari ADP ini adalah di menit 07.3944. Artinya ada waktu sekitar 10 menit proses membuka sampai terbuka. Dan menurut aku dengan kondisi tersebut, dia adalah penjaga kos-kosannya, sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya, dikasih tahu sama istri lewat telepon, aku rasa adalah hal yang cukup masuk akal. Kenapa? Setelah digedok-gedok, nggak dibuka-buka, langsung dicongkel dari jendelanya. Dan ada salah satu pria yang langsung merekam, karena sudah menduga sepertinya ada aroma-aroma yang nggak sedap di situ. Oke, terus ada beberapa keterangan. Pertama adalah dari satpam, penjaga kos di daerah tersebut, bernama Andika Rahmat ini teman-teman. Jadi dari CCTV yang beredar, dia bisa konfirmasi bahwa yang terlihat di CCTV tersebut adalah Siswanto yang merupakan salah satu penjaga kos-kosan di situ. Dia terlihat baik-baik aja selama ini walaupun mereka tidak dekat, tapi sempat bertegur sapa. Ada salah satu keterangan lagi dari Andi, penjaga toko indekos korban, karena di kos-kosan tersebut juga ada toko ya di tengah-tengahnya. Dikatakan bahwa di kos-kosan ini tuh ada kayak klaster-klaster. Kalau di apartemen itu, misalnya kita di lantai 17, kita dikasih card hanya untuk lantai 17. Saat kita mau ke lantai 18 atau ke lantai 20, kita nggak bisa. Nah, kayaknya aku tangkap di kos-kosan ini pun juga sama. Walaupun ini satu kos areanya ada 3 klaster atau 3 kelompok, tapi kelompok yang pertama ini dikasih card-nya hanya untuk barisan ini aja. Mereka tidak bisa masuk ke klaster lainnya. Artinya memang dibuat seaman itu. Nah, kemudian memang ada beberapa pintu masuk dan keluar di situ, dan selama Andi bekerja di sana, pada umumnya mereka yang tinggal di kamar klaster tertentu, masuk dan keluarnya itu menggunakan pintu yang sama, karena ada sistem tadi itu, pengkelompokan hanya menggunakan card tertentu yang bisa masuk ke area klasternya masing-masing. Jadi kita nggak bisa nih tiba mentang-mentang kita satu kos-kosan, lantas kita bisa ke klaster yang 2 atau klaster yang 3, padahal kita di klaster yang 1. So, dari sini adalah poinnya, keamanannya sangat bagus sekali teman-teman. Jadi makanya nggak heran, salah satu saksi yang diperiksa dari penyidik adalah selain pemilik kos dan juga penjaga kos-kosan, ada sejumlah rekan-rekan kos-kosannya juga dijadikan saksi di sini.
Dan sampai saat ini ada isu yang cukup ngebuat aku ngeri ya sebenarnya, dan juga agak miris. Ada narasi yang disampaikan bahwa dari penyidik ya, kalau memang dibutuhkan ekshumasi atau penggalian makam lagi untuk dilakukan otopsi, itu akan dilakukan. Kenapa harus ekshumasi? Bukannya sudah dilakukan otopsi? Nah, biasanya kalau ada otopsi kedua atau dilakukan lagi, itu biasanya ada yang tertinggal, nggak clear. Sama lah kayak dulu kasus Subang kan, kasus Subang pun juga sama, yang di Subang, yang Ibu Tuti dan Amel ya, itu kan otopsinya 2 kali. Pertama udah selesai otopsi, tapi ternyata ada yang salah nih, waktu kematiannya nggak cocok, ataupun juga ada beberapa detail-detail yang nggak cocok mungkin ya, itu dilakukan otopsi yang kedua gitu. Jadi, ya, kalau memang seandainya harus dilakukan ekshumasi demi kebutuhan mencari kebenaran, aku rasa sih nggak masalah. Aku yakin juga keluarga sepertinya juga menaruh kecurigaan terhadap kepergian salah satu anggota keluarganya ini. Tapi karena mereka tidak enak dengan penyidik dan juga merupakan keluarga aparatur negara atau ASN, makanya mereka menjaga-jaga gitu untuk berkomentar. Cuman kita coba terus kawal sebenarnya apa penyebabnya, dan masih banyak yang yakin ini bukanlah karena keinginan dari Daru sendiri, tapi sepertinya ada orang yang ngebuat kejadian ini seolah-olah diinginkan oleh dirinya. Biarlah nanti fakta yang akan berbicara terkait dengan data otopsi seperti apa, penyebabnya apa, dan juga waktu kematiannya kapan. Ini akan mengkonfirmasi berbagai macam CCTV dan juga dugaan-dugaan yang beredar di masyarakat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.